Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-19 sampai 22. Wahyu 3 ayat 19 sampai 22. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Judul renungan kita hari ini adalah Membuka Hati Kita untuk Tuhan, ditulis oleh Harvest Ministries. Sahabat suara kasih, di hari Natal, kami banyak mengobrol soal palungan, dan peristiwa yang terjadi saat itu. Kami juga tak pernah lupa membicarakan alasan, kenapa Tuhan Yesus harus turun dari surga ke bumi ini. Satu-satunya alasan kenapa Allah melakukan hal tersebut adalah, karena Dia ingin terkoneksi lebih dekat dengan kita. Dia bahkan ingin tinggal di dalam hati kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saat seseorang mengetuk pintu rumahmu, ketika mereka tidak bisa melihat ke bagian dalam rumah, kamu pasti akan mengintip lebih dulu dari jendela samping, untuk memastikan siapa orang yang ada di luar. Ada kalanya kita akan membiarkan orang itu berada di luar, tapi membukakan pintu atau merespon, sampai akhirnya mereka pergi. Tapi bayangkan jika pintu rumahmu terbuat dari pintu kaca, dan kamu secara langsung melakukan kontak mata dengan orang yang sedang mengetuk pintu, pastinya hal itu akan sedikit canggung. Kalau kamu tidak membuka pintu, mereka akan tahu bahwa kamu sengaja melakukannya.
Jadi kita bisa membayangkan, jika orang yang mengetuk pintu kaca rumahmu adalah Tuhan Yesus, kalian saling menatap. Jika kamu tidak membuka pintu dan membiarkannya tetap di luar, berarti kamu sengaja menutup hatimu untuk Tuhan Yesus. Bisa jadi kamu melakukannya karena kamu berpikir, Tuhan Yesus seperti seorang sales, yang bertujuan untuk menjajakan barang dagangannya, lalu kamu akan mengusirnya dengan berkata, "Sana pergi, aku tidak berniat membeli daganganmu, aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan, jangan ganggu aku." Di saat inilah kamu sedang berkata tidak kepada Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Sahabat Suara Kasih, apakah Kristus hidup di dalam dirimu? Kalau kamu tidak tahu jawabannya, jika kamu masih belum yakin akan hal itu, mungkin Dia tidak akan datang di pintumu, seperti himne Natal Joy to the World, yang berkata, "Let every heart prepare him room," atau biarlah setiap orang mempersiapkan ruang hatinya bagi Dia. Marilah kita renungkan, jadi maukah kamu mempersiapkan ruang untuk Tuhan Yesus saat ini? Maukah kamu meminta Dia untuk datang ke dalam hidupmu? Dia datang untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, dan rindu untuk tinggal di dalam hati kita. Yang tak kalah pentingnya adalah, Dia rindu merancangkan sesuatu yang besar dalam hidupmu, sehingga kamu bisa menemukan makna dan tujuan hidup yang selama ini kamu cari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami,
yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.